Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatul Baroro. Saya di sini akan membawakan rangkuman isi jurnal ilmiah pasar modal. Instrumen perdagangan yang diperdagangkan di pasar modal itu merupakan dalam jangka waktu 1 tahun. Itu beda-beda, ada saham, obligasi, waranti, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, future, dan lain-lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal ini sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan melalui efek yang diterbitkannya, serta suatu lembaga dan profesi yang berkaitan melalui efek yang diterbitkannya juga. Pasar modal ini juga memiliki peran penting bagi perekonomian, maupun itu di suatu negara, di suatu daerah, di suatu kampung-kampung terpencil, itu tuh sangat penting. Karena pasar modal ini menjalankan dua fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu sarana bagi pendanaan perusahaan, seperti disebut sebagai investor ya. Nah, terus yang kedua ini adalah pengembangan usaha. Saham itu merupakan salah satu instrumen pada keuangan yang paling populer saat ini. Menerbitkan saham juga salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Nah, saham juga nih merupakan salah satu investasi yang paling banyak dipilih sama investor-investor di luar perusahaannya lain. Karena saham ini tuh mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik bagi para investor-investor yang akan mendanai suatu perusahaan tersebut. Definisikan lagi sebagai tanda penyertaan modal atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan dan perorangan yang terbatas. Apa sih keuntungan seorang investor yang membeli saham atau memiliki saham di perusahaan tersebut? Nah, yang pertama ini ada dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan bagi para investor dan pemilik perusahaan. Diberikannya dividen ini setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham tersebut dalam RUPS. Jika seseorang investor ingin mendapatkan dividen, pemodal ini harus memegang saham terlebih dahulu dalam kurun waktu relatif yang lumayan agak lama, sehingga kepemilikan saham tersebut ini berada dalam periode yang dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Yang kedua ini capital gain. Capital gain itu selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, terbentuk nih adanya aktivitas di perusahaan yang nggak harus selalu naik, yang nggak harus selalu turun gitu kan. Selisih antara harga jual dan harga beli itu termasuk aktivitas perdagangan saham yang ada di pasar sekunder. Yang ketiga itu ada capital loss. Nah, capital loss ini kebalikannya dari capital gain yang tadi, yang selisih antara harga jual sama harga beli. Nah, tapi di sini kondisi gimana investor menjual saham lebih rendah daripada harga dia beli. Yang keempat itu risiko likuidasi. Risiko likuidasi. Saham perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Atau perusahaan tersebut atau perusahaan tersebut dibubarkan. Maaf. Dalam hal ini, hak klaim yang dari pemegang saham tersebut mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut. Kalau misalkan nggak dapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tersebut tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Nah, kondisi ini juga merupakan risiko yang terberat sih bagi para investor, bagi para pemegang saham,
Untuk itu seseorang pemegang saham ini dituntut terus-menerus untuk mengikuti suatu perkembangan perusahaan. Karena kalau misalkan mereka tidak mengikuti, itu mereka tidak bisa mendapatkan dividen atau sebagian dari beberapa persen saham yang mereka taruh. Di pasar-pasar sekunder juga nih, harga-harga saham itu mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan perusahaan atau penurunan perusahaan. Pembentukan harga saham ini terjadi adanya pemerintah dan penawaran atas saham tersebut. Ternyata yang tawar-menawar itu bukan hanya orang jual beli ya, tapi orang beli atau jualnya saham itu juga ada tawar-menawar. Habis tadi saham, kita habis ngebahas saham, habis itu kita ngebahas obligasi. Obligasi ini merupakan suatu utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Berisi apa? Berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu atau melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Di sisi lain, obligasi itu dilihat dari 6 cara. Yang pertama itu penerbit, yang kedua sistem pembayaran bunga, yang ketiga harga penukaran atau opsi, yang keempat segi jaminan atau kontrolnya. Nah, yang kelima nilai nominal, dan yang keenam perhitungan imbal hasil. Obligasi itu ada karakternya. Nah, karakter obligasi ini ada 4. Pertama itu nilai nominal. Nilai nominal ini adalah nilai nominal ini merupakan nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang saham atau investor pada saat jatuh temponya utang tersebut. Yang kedua itu kupon. Nilai bunga yang diterima oleh pemegang saham atau pemegang obligasi secara berkala kezoliman pembayaran kupon setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Terus yang ketiga ini jatuh tempo. Nah, tanggal pemegang mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nominal yang dimilikinya. Mengukur kemungkinan penerbitan tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Dilihat dari peringkatnya obligasi. Ada harga obligasi. Obligasi ini berbentuk dalam persenan dari nominal. Ada 3 harga pasar yang ditawarkan oleh pasar sekunder. Yang pertama itu pranilai. Pranilai itu nilainya sama dengan nilai dan nominal itu setara. Nah, yang kedua itu dengan premi. Kalau premi itu harga obligasi itu lebih besar daripada nilai dan nominal. Terus yang ketiga itu diskon. Kalau diskon itu harga obligasi itu lebih kecil daripada harga dan nominal yang telah ditentukan. Bis ada harga obligasi, ternyata ada yield obligasi. Nah, yield obligasi ini pendapatan atau imbalan hasil retur yang diperoleh dari investasi obligasi. Dinyatakan dengan yield obligasi ini, hasilnya itu akan diperoleh investor apabila mendapatkan dananya. Sebelum memutuskan investasi obligasi, investor ini harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian dana tahunan yang akan diterima oleh investor. Ada 2. Dari yield obligasi itu ada 2. Nah, yang pertama, surrend yield. Nah, surrend yield ini dihitung berdasarkan jumlah kupon yang akan diterima selama 1 periode atau 1 tahun dengan harga obligasi tersebut. Yang kedua itu yield to maturity atau biasa kita sebut itu sebagai YTM. Tingkat pengembalian dan pendapatan yang akan diperoleh investor ketika memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Habis itu
kita beralih ke proses go publik. Ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang akan go publik perusahaannya atau usahanya kepada kaum UMKM atau kepada masyarakat sekeliling. Perusahaan pendanaan dari luar perusahaan berasal dari kreditur atau bisa disebut berupa hutang-hutang. Biayaan lainnya juga bisa dihitung dari penerbitan surat-surat utang atau maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk usaha saham atau equity. Pendanaan ini melalui mekanisme penyertaan umum yang dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau go publik. Jadi kalau misalkan ada salah satu investor yang dia tidak mau menginvestasikannya lagi kepada perusahaan tersebut, itu bisa dari pihak perusahaan untuk menjual saham atau saham yang diinvestorkan oleh investor tersebut dibagikan atau sukarelawan kepada masyarakat yang akan berinvestasi untuk dilanjutkan kembali. Nah, untuk go publik ini di perusahaan itu harus diwajibkan persiapan internal dan persiapan dokumen-dokumentasi yang penting sesuai dengan persyaratan untuk go publik perusahaan. Umum untuk memenuhi persyaratan go publik itu Bapepam LK, dan ini juga menawarkan saham atau efek lain yang disediakan emiten. Emiten itu perusahaan yang akan go publik. Efek ini itu menawarkan sebuah kegiatan emiten kepada yang menjual saham. Nah, efeknya ini untuk masyarakat dengan tata cara udah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 di awal tadi. Penawaran umum mencakup pemodal-pemodal tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang ditawarkan kepada pemodal, yaitu menjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjukkan. Penjata saham itu mengalokasikan efek di bursa saat efek tersebut diperdagangkan. Dan pencatatan efek di bursa ini merupakan efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah yang diefekkan atau yang diterima oleh para perusahaan dengan investor. Tahap persiapan ini itu merupakan tahap yang paling awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Nah, sebelum mendirikan perusahaan, untuk pemilik perusahaan ini wajib mendirikan sahamnya terlebih dahulu untuk melakukan rapat umum, untuk membahas pemegang saham siapa saja. Diadakannya rapat tersebut itu untuk meminta persetujuan para pemegang saham atau para atasan-atasan lainnya dalam rangka penawaran umum saham. Jadi di rapat itu tuh nanti diadakan saham ini kita menjual saham mulai dari berapa persen dan berapa rupiahnya dan keuntungannya. Semuanya nanti akan dibahas. Nah, pihak yang akan paling dilibatkan di penerbitan saham itu adalah emiten atau tahap persiapan.
Kegiatan yang dilakukan pinjaman emisi ini antara lain bisa menyiapkan dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjamin efek kepada investor atau penerbit. Mungkin segitu aja rangkuman dari jurnal saya. Sebenarnya masih banyak, cuma waktunya udah ditentukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.